Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutibal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Khatul muhtaramin, para bapak, para ibu, jamaah Masjid An-Nur rahimakumullah. Yang pertama, mari kita senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah akhir bulan Sya'ban ya. Insyaallah beberapa saat lagi akan masuk bulan Ramadan. Sehingga kita nanti diwajibkan puasa tanggal berapa? Puasa kita tanggal 1 Ramadan ya. Ya, kita nanti puasa tanggal 1 Ramadan. Repot nek nuruti kalender Masehi ini, nanti akan ada 4 perbedaan tentang awal bulan Ramadan. Ono sing melalui ru'yah, melihat dengan memandang, ada yang memakai hisab dengan menghitung, ada yang mimpi oleh wangsit, mimpi oleh wangsit Ramadan besok dan sebagainya. Nah, jamaah rahimakumullah, hari ini kita akan ngaji tentang fiqhus syiyam, tentang fikih puasa. Kenapa kita ngaji tentang ini? Sebagai bekal kita untuk di bulan Ramadan. Jangan sampai Ramadan kita nanti menjadi orang-orang yang merugi karena tidak bisa mengambil manfaat tentang istimewanya bulan Ramadan. Sebagaimana doa Jibril alaihissalam ketika Rasul naik mimbar, datang Jibril dan berdoa, dan Rasul mengamininya. Doanya adalah rohima anfu mri'in idza jaa Ramadan fala yukfar alaihi kul amin ya Muhammad fakultu amin. Kata Jibril, celaka seseorang itu ketika dia diberikan kesempatan di bulan Ramadan, ternyata Ramadan tidak bisa menghantarkan dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Muhammad katakan amin, maka saya pun mengatakan amin. Ya, jadi kita jangan sampai jadi orang yang rugi kelak di bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah. Ramadan itu istimewa karena ada satu kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan. Namanya puasa, nah, atau asyam. Nah, apa itu puasa? Nah, puasa itu adalah al-imsak, menahan. Menahan apa? Al-imsaku anil mufattirat, menahan segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Minat to'am, dari makanan, au syurbi, dari minuman, au syahwat, dari syahwat ya. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, mulai dari terbitnya fajar, kumandang azan subuh, sampai dengan terbenam matahari, kumandang azan maghrib, ma'ah niyah, bersama niat. Terus batasan kita ini berpuasa mulai subuh sampai dengan maghrib ya. Kalau sudah subuh dikumandangkan, maka yang namanya sahur telah selesai. Makan sahur maksudnya. Sehingga kalau misalkan jenengan pas dahar apa sate, terus kumandang suara azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai selesai, letakkan. Ojo diterusno mubazir Ustaz, oh jangan, udah selesai itu ya, nggak boleh diteruskan makannya. Kalau kita diteruskan makannya berarti kita batal puasa kita. Dan yang kedua, puasa itu sampai dengan menjelang sampai dengan azan maghrib, sehingga gak ono ceritane poso beduk itu gak ono.
Ya, poso beduk ya. Ngajarin anak-anak ustaz poso beduk jangan. Anak-anak itu belum ada kewajiban dia berpuasa. Kalau dia pengen ngelatih tetap pahamkan ayo nak poso maghrib. Gak ono poso beduk. Kalau dia nggak kuat selesai gak ada kewajiban. Pemenang poso sapi, wah tambah kalau maneng yang mari mangan tiu sapi ya itu. Ma'aniyah bersama niat. Nah, niatnya puasa Ramadan atau puasa wajib itu berbeda dengan niat kita puasa sunnah. Kalau niat puasa wajib itu letaknya ya ketika kita berbuka puasa sampai dengan fajar, yaitu niat. Ya, dengan buka puasa ya, itu start niat sampai dengan akhir subuh itu start niat puasa wajib. Makanya kita terbiasa kalau pada tarawih kita membimbing dengan niat supaya nggak lupa. Tapi kalau puasa sunnah itu sampai dengan kumandang sholat duhur. Nah, suatu ketika Rasulullah itu mendatangi Aisyah di waktu duha. Hadis muttafaqun alaih. Dakhul Rasulullah SAW ila Aisyah. Rasul masuk ke kamarnya Aisyah dan mengatakan, "Ya Aisyah, hal laki ta'am?" Aisyah, apakah jenengan punya makanan? Ya, bayangkan jamaah, Rasulullah ya presiden, dia presiden. Tangkut kepada garwanipun Aisyah, ono mak apa enggak? Isu-isu niku. Kata Aisyah, "La, enggak ada." Enggak ada makanan jamaah. Maka Rasul mengatakan, "Khalas inni shaimun." Kalau kita berpuasa. Ya, berpuasa. Terus niat puasa sunnah para ulama jumhur intahannya habisnya sampai dengan kumandang sholat duhur. Makanya jangan misalkan jam 10 dorong mangan blas, kemudian yang oma bu oleh panganan gak ono ya wis aku poso wis. Nah, supaya dapat pahala puasa. Kenapa puasa itu penting? Puasa itu amalnya sangat istimewa jamaah. Amalnya sangat istimewa. Ada sahabat Nabi bernama Abu Umamah. Abu Umamah ini sahabat yang sangat istimewa. Di antara hadis yang bersumber dari Abu Umamah itu adalah peristiwa hutang piutang. Abu Umamah itu suatu ketika dalam kondisi sedih. Hati ini sumpek, sedih sekali, nangis, nelongso. Rasul perhatikan dia. Hingga kemudian setelah sholat subuh Abu Umamah ini tidak pulang, dongo khusyuk gitu, sedih. Maka Rasul menghampirinya dan mengatakan, "Ya Aba Umamah, malaka, ada apa kamu itu?" Dia menjawab, "Ya Rasulullah, humumun lazimatni wa duyunun," katanya. Duh Kanjeng Nabi, dalam sedih, gundah gulana, nelongso, nangis. Kenapa? Duyunun, duwe utang. Duwe apa? Duwe utang. Oh nek duwe utang kan sedih nggih. Ditarik ngalur ngidul ngitan ngulon ya, sedih ya. Apa kata Rasulullah? "Ya Aba Umamah, maukah engkau aku ajarkan satu doa yang apabila engkau baca setiap pagi hari dan sore hari, azaba ankallahu khazan wa qadallahu alaikal duyun." Maka Allah akan menghilangkan rasa sedih kamu dan Allah akan melunasi hutang-hutang kamu. Ada doanya dibaca setiap pagi dan sore hari. Ya Rasulullah, doa apa itu? Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khuba'its. Lah iku apa jedhe. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabarid daini wa qahrir rijal. Ini doa untuk melunasi hutang, dibaca setiap pagi pada subuh dan sore pada salat asar 3 kali. Kemudian 1 bulan kemudian bertemulah Abu Umamah dengan Rasulullah dan beliau tersenyum, "Ya Rasulullah, qad adzaballahu anni ya humumi wa qadallahu anni duyuni."
ya Rasulullah, Gusti Allah sampun menghilangkan rasa sedihku dan Allah telah membantuku untuk melunasi hutang-hutangku. Nah, baca niku nggih. Nah, Abu Umamah ini bercerita, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah. Dia curhat, ya Rasulullah, murni bi amalin yudkhilul jannah. Itu Kanjeng Nabi, perintahkan aku satu amalan yang bisa menghantarkanku masuk surga. Amalan yang bisa menghantarkan dia masuk surga. Apa kata Rasul? Alaika bisaum, puasa. Puasa. Fa innahu la'iddalahu, karena puasa itu enggak ono tandingani. Nah, ngoten nggih, puasa itu sangat istimewa. Kenapa istimewa? Nanti saya jelaskan. Kemudian laki-laki ini pergi, datang lagi. Sebelum dia berkata, Rasul menjawab, alaika bisyam, sudah cukup puasa saja, maka engkau akan masuk surga. Nah, jemaah rahimakumullah, kenapa puasa itu istimewa? Ya, ini puasa sunnah dan puasa wajib. Intinya puasa itu istimewa. Kenapa istimewa? Disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah, muttafaqun alaih, bahwa Rasul bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman. Ini namanya hadis qudsi, firman Allah yang tidak termaktub dalam Al-Quran, namanya hadis qudsi. Allah berfirman, kullu amal bani adama lahu illa siyam. Setiap amal anak Adam itu milik dia. Jenengan sedekah, jenengan ngaji, jenengan sholat, jenengan nopo amal saleh, itu milik panjenengan niku. Ini milik panjenengan. Illa siyam, kecuali puasa, kata Allah. Fa innahu li, puasa itu milik aku, kata Allah. Milikku. Kenapa kok milikku? Kata Allah, fa innahu yadda'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajri, karena dia itu berpuasa menghilangkan, menahan rasa laparnya, menahan rasa dahaganya, dan menahan nafsunya karena aku. Nggih. Wong poso iku ngelak napa mboten? Ngelak ya. Wong poso niku luwe napa mboten? Luwe jamaah. Nek wong ngomong aku poso, Ustaz, gak luwe blas lho. Gak poso sampeyan niku. Wong poso itu salat sunatullah pasti luwe, pasti dia lapar. Syahwat mesti ada. Nah, orang yang berpuasa itu ditahan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian wa ana ajzibi, nanti saya sendiri yang akan berikan dia pahala yang sangat spesial. Wasiyamu junnatun, puasa ini sebagai tameng. Fa iza kana yaumu shaumil ahadikum, maka dari itu kalau engkau sedang berpuasa, ya baik puasa sunnah maupun puasa wajib, maka pantangannya fala yarfus, jaga lisan, jangan berkata jorok. Wong poso jaga lisan, enggak boleh ngomong sing elek-elek. Pemaneng pecel pincuk malah gak oleh. Wala yashab, wong poso enggak boleh emosi, teriak-teriak, marah-marah, bentak-bentak, enggak oleh. Ya. Wala yajhal, wong poso gak oleh bodoh, gampang dibujui, ayo mangan yuk sate gulai co. Jangan, ditahan itu. Ya. Hingga kemudian fa in satamu ahadun au qatalahu falyakul inni shaimun. Wong poso itu ketika diajak untuk berdebat, diajak untuk bantah-bantahan, diajak untuk saling mencaci maki, hingga kemudian diajak untuk gelut, ya, gegeran, maka katakanlah inni shaimun, ngapunten Pak D, dalam sedang berpuasa. Inni shaimun, dalam sedang berpuasa. Engko enek wis mari tak ladeni sampean liya aja, ya. Waladzi nafsu bi Muhammad, waladzi nafsu Muhammadin biyadi, dan demi jiwa Muhammad di tangannya. Ini pakai lam takkid dalam bahasa Arab. La khulufu, betul-betul ya, la khulufu famisaimi atyabu indallah yaumal qiyamati min rihil misik. Betul-betul abape wong poso itu
di sisi Allah itu lebih harum daripada minyak misek. Loh, Masya Allah, apa wong poso itu lebih harum daripada minyak misek jamaah ya. Gak percaya jenengan meni ijol-ijolan abab ambek kancane ya. Walisoimi farhatani kata Allah, dan bagi orang berpuasa itu punya dua kebahagiaan. Dados ini ada harful lam. Harful lam itu fungsinya limilk, kepemilikan. Artinya dua kebahagiaan ini hanya dimiliki oleh orang yang berpuasa. Sehingga puasa gak dapat kebahagiaan. Yang pertama kata Rasul, farhatun inda iftari, bahagia ketika dia berbuka puasa. Loh, gitu. Coba jenengan ngrausaken pas poso Senin Kemis misalkan, jenengan buka ya maghrib pas poso Senin misalnya, itu beda dengan ketika jenengan itu dahar sore nek mboten poso, beda, luasnya beda. Wong poso niku masuk nek buka niku senenge masalah. Di omah ana wong papat, bapake, ibuke, anake loro. Ngoten niku ndek meja omben-ombene wis beda. Anake sing ragil jus apokat. Anake sing barep nomor 1 jus apa? Jus jambu. Nah, ibuke beras kencur. Lho kok beras kencur? Si awet enom. Ya. Bapake banyu putih. Mangane nggih ngoten. Anake bakso. Ya, anake meneh sate. Ibuke rawon, bapake sego empok. Ya. Kena kolesterol ya bapake iki ya. Sego empok banyu putih, soro itu kan ya. Pun beda-beda jawab rahimakumullah. Seneng ya. Yang kedua kata Allah, wa farhatun iza laqiya rabbahu farika bisami. Nanti kita akan bahagia ketika ketemu Allah Subhanahu wa taala dengan puasa kita. Bahagia kita nanti ketemu Gusti Allah kalau kita berpuasa. Ini istimewanya orang yang berpuasa. Subhanallah. Nah, apalagi kalau sudah masuk bulan Ramadan, itu lebih istimewa lagi ya, lebih istimewa lagi. Hingga kemudian pada waktu akhir di bulan Sya'ban, masuk awal bulan Ramadan, itu Rasul berdiri di hadapan para sahabat dan beliau dawuh, masuk bulan Ramadan. Apa kata Rasulullah? Qad ja'akum syahrul mubarak. Telah datang kepada engkau bulan yang penuh keberkahan. Jadi Ramadan bukan bulan berkah, tapi bulan yang penuh keberkahan. Iftaradu alaikum siyamahu, diwajibkan atas engkau berpuasa di siang hari. Maka tuftahu fihi abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar. Ramadan jamaah. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat. Wa sufitatus sayatin, dan setan dibelenggu. Oh, setan dibelenggu. Jadi mulai dari toyol sampai malampir gak iso metu, dibelenggu, dicancang. Ya. Loh, tapi kok masih ada kejahatan Ustaz? Berarti ku setan das ireng. Makanya minal jinnati wanas. Jadi yang golongan jin gak iso metu karena memang dikerangkeng, dirantai. Yang keluar adalah setan das ireng. Nah, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di Ramadan itu ada satu hari, ada satu malam bonus yang itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam apa itu? Malam Lailatul Qadar. Nah. Kemudian wa nada fi malak. Setiap malam itu malaikat itu berteriak. Ya, memanggil kita. Ngelingno, ini ada Ramadan, bulan istimewa. Apa kata malaikat? Ya baghiyal khair absir. Wahai orang-orang yang suka berbuat kebaikan, teruskanlah berbuat kebaikan.
ada kabar gembira yang akan kau peroleh. Nah, disuruh untuk banyak berbuat kebaikan. Kemudian wa ya baghiyasal aksir, wahai orang-orang yang suka berbuat kejahatan, berhenti kamu. Ya, berhenti. Jangan berbuat kejahatan di bulan Ramadan. Hatta yungqadha Ramadan, sampai dengan selesainya bulan Ramadan. Jadi malaikat terus ngelingno kita sekalian agar kita ini di bulan Ramadan banyak-banyak beramal soleh dan berhenti beramal sayyiat. Ini Ramadan. Nah, jamaah rahimakumullah. Nah, di bulan Ramadan ini kita ini diwajibkan untuk berpuasa. Wajib hukumnya. Kalau kita nggak berpuasa, dosa besar. Apalagi kalau ada orang yang dia tidak punya uzur, dengan sengaja dia tidak berpuasa. Lapo cak gak puasa cak, males, aras-arasen. Ini dosa besar. Engkau tak kodok 1 hari dia nggak berpuasa tanpa ada uzur, tidak cukup dia mengkodoknya walaupun 1 tahun penuh, nggak cukup jamaah. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, man aftara yauman min Ramadan, barang siapa yang tidak berpuasa 1 hari di bulan Ramadan, ya, min ghairi uzrin, tidak ada uzur, tidak ada halangan, ya pokoknya alas-alasan lah, nggak loro, ya nggak safar, ya nggak haid, ya nggak nifas, sehat dia ini, waras, tapi dia nggak puasa dalam 1 hari dengan sengaja. Apa kata Rasul? Ya, lam yakdihi sauma walau bidahrin, tidak cukup dia mengkodoknya walaupun dikodok 1 tahun. Hati-hati, ya. Terus kalau kita nggak berpuasa itu harus ada sebab musababnya, namanya uzur. Orang itu boleh nggak berpuasa karena ada 5 sebab. Ya, ada 5 sebab. Pertama, 3 sebab dalam Al-Quran, yang kedua 2 sebab dalam hadis. Ya. 3 sebab dalam Al-Quran Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah 184. Ayyam ma'dudat, kata Allah, puasa itu harinya telah ditentukan. Faman kana minkum maridun au ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Orang sakit, ya, orang safar, dia boleh mokel, tapi ingat dia wajib mengkodoknya di waktu yang lain. Paham nggih? Jangan lungo nang di Pak yang Madiun, ya, wah ngawalai pol gak popo dengan buka timbangin tambah ngersula. Rong ini gak lungo-lungoan, rong setengah lakdok ini gak cocok blas, tam gerundeng mokel mau mokel apa-apa syar'i itu, tapi ingat dikodok di waktu yang lain. Lapo mboten poso di kula sakit Pak, weteng kula niki nek ge poso mai kumat sebab wau dereng sahur, mboten napa panjenengan mokel dikodok di waktu yang lain. Lapo gak poso loro apa panungun lho, ya gak nek panungun iki ya tetep poso panungun ya. Kemudian yang ketiga, walladzina yutikunahu fidyatut ta'am masakin, orang-orang yang merasa berat dia berpuasa, nek poso wabot pol nggak kuat. Siapa mereka itu? Para ulama menyebutkan ada 3 macam. Yang dimaksud dengan yutikunahu, yang merasa berat dia berpuasa, dia tidak usah mengkodok, cukup membayar fidyah. Siapa mereka itu? Yang pertama gini kok, syekhun kabir, wong tuwek yang sudah tua. Wong tuwek niku usia pinten? Ya, tuwek niku jamaah kalau dalam bahasa Al-Qur'an umur 40 tahun. Nggih, umur 40 tahun niku wis dinyatakan sebagai orang yang sudah tua. Ya, tua. Sehat ya Ustaz? Ya, pokoknya wis tuwek. Nah, orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa, kula mboten kuat poso, nah ya apa ya umur 20 tahun mboten gak kuat poso, khalas anake bantu orang tuanya memberikan fidyah
Satu hari 2 porsi untuk 1 orang fakir miskin. Nanti ukuran fidyah akan saya jelaskan. Ya, tidak usah mengkodok, bayar fidyah. Orang yang sudah tua ini sepakat para ulama. Yang kedua, yang menikah hamil wal murdiah. Wanita yang hamil dan menyusui, ya. Hamil dan menyusui kan berat untuk berpuasa. Pas hamil tapi puasa lemes. Nek lemes khawatir nanti janinnya akan terganggu, bisa terganggu keselamatannya. Maka butuh asupan gizi, maka dia nggak puasa. Kemudian ngelahirno nyusui, ya mali hamil kan menyusui. Nyusoni ku nih gak mangan, susune gak metu, anaknya kok loro. Maka para ulama ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa orang hamil dan menyusui dia wajib membayar fidyah dan dia juga wajib mengkodoknya di waktu yang dia mampu mengkodoknya. Apa alasannya? Karena orang yang mokel di bulan Ramadan itu telah berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hutang kepada Allah wajib untuk dilunasi. Wong mati saja punya hutang wajib dilunasi. Datang seorang wanita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna ummi qad mata. Ibuku sampun sumari, sampun sido. Terus falaha saum, dia punya hutang puasa. Apa aqdiha Rasulullah, boleh enggak saya itu nyauri hutang ibu saya? Kata Rasul, iqdiha fa inna dainallah ahaqu iqdah. Lunasilah hutang puasa ibu kamu, karena itu adalah hutang kepada Allah dan lebih berat untuk dilunasi. Loh jamaah, makanya bersyukurlah bagi orang tua yang punya anak banyak. Nek misalnya ibu yang dihutang 10 hari meninggal dunia, isok dibagi. Nek anak 10 isok sedinoan. Tapi anak situ nyauri piro? 10 abot ya. Ini pendapat yang pertama. Jadi membayar fidyah dan mengkodoknya. Pendapat yang kedua, ini dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar dan sebagian besar para sahabat, bahwa orang hamil dan menyusui ya cukup membayar fidyah wala qadu alah, tidak usah mengkodoknya. Cukup bayar fidyah, nggak usah mengkodoknya. Kenapa demikian? Karena memang sulit. Orang wanita yang hamil dan menyusui itu sulit untuk mengkodoknya. Tahun iki hamil, tahun depan menyusui, tahun depan mana kesundul meneng bayi ini, ya. Meteng maneng ya jenenge wong lanang ya apa kan kudu ngetengi bojone kan ya. Meteng maneng nyusi maneng, tahun ketiga meteng maneng nyusi maneng. Aduh guys ambekan ya. Ya ngoten. Nah, anak kula kan kesundul kan, anak pertama wedok langsung kesundul, tahun depannya anak laki-laki. Ya, ngoten. Jadi gak usah mengkodok, cukup membayar fidyah, jadi sahih. Nah, jamaah rahimakumullah. Kemudian pendapat yang ketiga, yutikunahu adalah al-ummal, para pekerja berat, tukang dan sebagainya itu. Nah, kalau ini sepakat para ulama, dia tetap wajib mengkodoknya di waktu yang longgar. Kan enggak seterusnya dia ini oleh kerjaan. Maka karena itu hak Allah, wajib dia itu untuk mengkodoknya. Ini 3 orang yang boleh dia tidak berpuasa. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, hadis Nabi bahwa wanita yang haid dan nifas itu haram untuk berpuasa. Nggak boleh. Wanita haid dan nifas tidak boleh dia berpuasa, meskipun ketika dia berpuasa maghrib kurang 1 detik, kurang 1 detik, 1 menit bocor, kholas, entek wis, wadah, ya udah batal puasanya, ya meskipun kali sak nyuan tok, ya udah bocor, ya bocor ya apa sih itu kan dia. Ampun, ya, haid nifas tidak boleh dia berpuasa. Sebagaimana para wanita sahabiyah itu mendatangi Aisyah. Iki apa iki wong wedok iki Aisyah? Nek haid dan nifas kan tidak boleh sholat,
tidak boleh berpuasa. Terus syariatnya bagaimana ini? Maka Aisyah pun curhat kepada Rasulullah tentang persoalan para wanita muslimah ketika ada uzur haid dan nifas. Rasul jelaskan kepada Aisyah, dan Aisyah pun menjelaskan kepada para wanita muslimah. Beliau mengatakan, kunna nu'maru biqadha'i siyam la biqadha'i shalah. Terus dengan itu kan nek haid nifas kan enggak sholat kan, enggak puasa. Maka kalau enggak puasa, hukumnya adalah kita ini para wanita diperintahkan untuk mengqadha puasa. Puasa wajib diqadha, tetapi tidak usah mengqadha sholat. Paham ya? Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, rahimakumullah. Kemudian ya, aman-aman apa sajakah yang hendaknya kita lakukan di bulan Ramadan agar kita ini tidak sampai kehilangan momen Ramadan yang sangat istimewa ini. Kalau kita pernah mendengarkan hadis yang berbunyi bahwa Ramadan itu adalah sulusuhu rahmah wa sulusuhu maghfirah wa sulusuhu itqum minan nar, itu hadis dhaif. Ramadan adalah sepertiga awal adalah rahmat, sepertiga kedua adalah ampunan, sepertiga adalah pembebasan api neraka. Itu dhaif. Yang benar adalah Ramadan itu bulan yang sangat istimewa, wa zalika utaqaun minan nar wa zalika fi kulli yaumin, kata Rasulullah. Bulan yang sangat istimewa, setiap malam itu Allah akan bebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Itu terjadi setiap malam, tidak hanya sekedar 10 hari akhir, tapi setiap malam ada bonus namanya utaqaun minan nar, dibebaskan dari api neraka. Ramadan mulai awal sampai akhir itu juga rahmat semuanya, kebaikan, cinta Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mulai awal sampai akhir juga maghfirah, ampunan. Makanya kemudian jawab rahimahullah, ada 5 amalan ya, kalau boleh saya mengatakan wajib dengan jaga agar mendapatkan keistimewaan di bulan Ramadan, yaitu dapat rahmat, dapat maghfirah, dan dapat ampunan itqum minan nar. Apa saja itu? Yang pertama yaitu qiyamul lail fi Ramadan, salat tarawih. Kalau puasa kan jelas, yang pertama adalah salat tarawih. Monggo sesibuk apapun panjenengan usahakan salat tarawih. Kalau jenengan sudah salat tarawih ya bersama imam, itu lebih utama daripada kita salat tarawih di rumah sendirian. Ya, as-salatu ma'al imam itu afdol. Salat tarawih bersama imam itu lebih utama jamaah daripada kita salat sendirian di rumah. Kalau sudah kita salat bersama imam di Masjid An-Nur, selesaikan sampai witir. Enggak boleh kita ini tarawih witirnya mulai di rumah, enggak boleh. Ya, kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan dan keistimewaan. Saya bacakan hadisnya. Hadis dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ya, bahwa Rasul bersabda, man qoma ma'al imam, barang siapa yang di salat tarawih bersama imam, hatta yang syarifah, sampai selesai tadi tarawih dan witir, kutiba lahu qiyamul lail, dia dapat keistimewaan, dicatat sebagai hamba Allah yang dapat pahala salat 1 malam penuh. Ya, salat 1 malam penuh. Ya, sehingga kemudian ada fatwa dari Darul Ifta Saudi itu mengatakan, idza sholaita mal imam, kalau engkau salat bersama imam, salat tarawih, fal afdal an tutir ma'hu, maka yang lebih utama adalah witir bersama imam, litahsula alal ajril kamil, supaya dapat pahala yang sempurna 1 malam penuh. Nah, ngoten jamaah. Apakah boleh Ustaz salat tarawih? Boleh saja, sah mawon, tapi kita enggak dapat pahala istimewa. Kalau saya boleh mengatakan, kalau kita salat tarawih bersama imam, kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah, salat tarawihlah bersama imam sampai selesai. Kalau kita pulang, berarti kita ini melakukan amalan yang tidak seperti dengan Rasulullah contohkan, namanya bid'ah. Bahkan ya, kalau kita misalkan sedang safar,
Kemudian sholat tarawih, kebetulan sholat tarawihnya itu 23 rakaat misalkan. Nah kita biasa sholat tarawih 8 rakaat misalkan, maka wajib jenengan itu ngenteni sampai dia itu nanti sholat witir dan kita ikut witir. Loh, nggak boleh pulang. Nah, ngoten jamaah. Ya, jadi intinya qiyamul lail Ramadan. Ini untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul dawuh, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang dia qiyam Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Artosipun wonten di antara kita ini dosa-dosa kita yang Gusti Allah niku belum berkenan mengampuninya sebelum kita ini ngadeg jejeg di bulan Ramadan untuk sholat qiyamul Ramadan. Paham ya? Itu yang pertama yang kita jaga. Yang kedua, jemaah rahimakumullah, ya tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran. Hati-hati, kita ini diberikan banyak karunia kenikmatan oleh Subhanahu wa taala. Usia kita ada yang 40 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun mungkin. Ya, pertanyaannya, sudah bisakah kita membaca Al-Quran? Ini nanti jadi pitakonan malaikat kepada kita sekalian. Maka jangan sampai kita ini dalam kehidupan kita belum bisa membaca Al-Quran. Mumpung masih ada waktu, bagi yang belum bisa membaca, buat kelas untuk baca Al-Quran. Saya punya ponakan sebagai pelajaran. Ponakan saya ini S2 perempuan, dorong bisa mau Quran. Akhirnya anak saya itu saya perintahkan, Fat, Mbak ajarana Al-Quran. Alhamdulillah 2 pekan di privat anak saya selesai bisa mau Quran. Ya, jadi jangan sampai kita nggak bisa baca Al-Quran. Wis tua Ustaz, nggak ada masa tua belajar Al-Quran itu, nggak ada masa tua. Rasul dawuh, hadis riwayat Imam Muslim, "Manil ladzi laisa fi jawfi minal Quran kal baitil haram." Siapapun orangnya, kalau di dadanya ini nggak ada satupun bacaan Al-Quran, seperti rumah yang rusak, angker, medeni. Ya, Al-Quran itu kan kalamullah yang sangat istimewa jamaah. Satu-satunya teman abadi kita yang sangat setia menemani kita. Di dunia membersamai kita, di alam barzah juga membersamai kita, mengawal kita supaya kita ini terhalangi dari azab kubur. Al-Quran jamaah. Nanti di padang mahsyar ketika kita ini fi yaumil mizan, ya, ditimbang amal-amal kita itu, Al-Quran datang menolong kita untuk memberikan syafaat. Robbi mana'tuhun nauma fillal. Tuh Gusti Allah, ini fulan ini Ramadan mau Quran, malean gak turu. Ya, fasafi'an, diberikan dia syafaat karena aku. Ya, itu jamaah. Bukan HP. Kita ini kan mau Quran oleh orang lembar, telung lembar wis meripat itu, masya Allah, koyo ono gandolane ya. Meskipun di ngarep ono kopi, ono OT-OT, ono apa nih, tahu isi, masya Allah, boleh siap moco. Yo sih abot deh, bokong panas, rusak, ya. Iki cangkem ini boleh ongap, angopai. Oleh orang lembar, sodaqallahul azim. Sik, buka HP. Buka HP rong jam gak kerasa, gak ngantuk blas. Masya Allah, loh, wis jam 12 rek. Ya, ngoten nggih? Iya, podo wis ngomong, ngoten kami mawon ya. Makanya ayo dibiasakan baca Al-Quran. Ini nanti jamaah rahimakumullah, satu-satunya teman setia yang akan menemani kita sampai di alam barzah. Sebagaimana Rasul bersabda, ya, fa innahu mani'atun. Ada satu surat nama surat At-Tabarok. Kita kan baca itu kan. Nah, kalau kita baca surat At-Tabarok, fa innaha mani'atun. Surat Tabarok sebagai penghalang kita. Yamna'u sahibahu min azabil kubur. Dia akan menghalangi
penghuni kubur dari azab kubur. Ayo bulan Ramadan kita tadarusan maca Al-Qur'an. Mungkin ada tadarusan bersama-sama, ada yang sifatnya maca Quran pribadi. Bismillah. Ayo Ramadan tahun ini kita usahakan minimal setengah khatam ya, atau sekali khatam. Sakit? Insyaallah ya. Yang ketiga yaitu bersedekah. Bersedekah. Rasul sampai dawuh tentang sedekah ini di bulan Ramadan. Tasaddaqu fa inna khair sedekatin sedekah di Ramadan. Bersedekahlah kamu karena sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Nah, termasuk fidyah itu adalah sedekah. Maka kalau kita bersedekah, berikan yang terbaik. Berapa ukuran fidyah Ustaz sedekah kita? Tidak ada nas yang sharih yang jelas menerangkan berapa ukuran sedekah itu. Ada yang mengatakan 1 sok, ada yang mengatakan setengah sok, ada yang mengatakan 1,5 sok, ya berbeda-beda. Ya, ada yang 2 kilo, ada yang 1,5 kilo, macam-macam. Ya, tapi kita ambil pendapatnya Imam Abu Hanifah yang ini dipakai oleh semua kaum muslimin, bahwa fidyah itu adalah ukuran makanan engkau sehari-hari. Insya Allah kita ini kalau makan minimal 15.000 satu piring, itu minimal 15.000. Rata-rata kan seperti itu kan. Seorang pulai itu ukuran kita. Ukuran kita ini makan satu porsi isinya sego, rawon, daging empal, ya wis antara 15 sampai 20.000. Nah kalau jenengan daharnya itu ukuran sekian, ojo sampai berikan fidyah sego bungkusan 5.000. Ada ya, ngekno fidyah sego bungkusan 5.000 itu nggak boleh, itu nggak boleh. Fidyah harus lebih baik daripada ukuran kita. Makanya kemudian Basnas ya, kemudian zakatnya NU dan Muhammadiyah itu rata-rata fidyah antara 30 sampai 40.000 per hari, karena 2 kali makan porsi ya. Kalau misalkan kita sehari 30.000 ping 30 dino berapa? Sangat saya enteng jamaah ya. Tapi kalau kita ingin istimewa karena ini adalah fidyahnya orang tua kita tercinta, ayo kita kasih bendino 50.000. Beri 50 ping 30 biro 1,5 juta enteng nih. Fidyah yang terbaik untuk orang tua kita. Wis gak poso jamaah. Ayo kita berikan sedekah yang terbaik untuk orang tua kita, bayar fidyah. Ngoten nggih? Ini sedekah di bulan yang terbaik. Nanti kalau bulan Ramadan ya di atas sedekah adalah menyiapkan takjil kepada orang yang berpuasa dengan dapat banyak pahala. Ya. Dan macam-macam sedekah. Yang keempat jamaah rahimakumullah, di antara amalan yang istimewa di bulan Ramadan adalah iksaru zikr wa du'a, memperbanyak zikir dan berdoa ya. Karena ini waktu mustajabah, apalagi posisinya inda iftar, menjelang buka puasa, itu waktu yang sangat mustajabah untuk berdoa. Kita enggak menjelang iftar malah ngabuburit, melaku yang alun-alun ya, pemeneng delok TV ya, pemeneng nyangkruk ambek tonggone rasan-rasan ya, iko lebu nah itu kan ya. Padahal ketika menjelang maghrib itu waktu mustajabah untuk berdoa. Makanya biasakan kalau misalkan menjelang maghrib jam 5 buat kajian menjelang buka puasa, atau maju ke masjid maca Quran, itu mustajabah jamaah ya. Salah satu doa huraturadu, ada 3 momen doa yang tidak tertolak. Di antaranya adalah doa shaimi inda iftari, doanya orang berpuasa ketika menjelang dia berbuka puasa. Maka kalau bulan Ramadan banyak-banyaklah berzikir dan berdoa, berharap Allah Subhanahu wa taala.
Yang terakhir, amalia yang sangat istimewa di bulan Ramadan menika al-i'tikaf. I'tikaf di masjid, terutama di 10 hari akhir bulan Ramadan. Rasulullah selama beliau gesang tidak pernah meninggalkan sunnah i'tikaf jamaah. Apalagi kita ini umatnya, masya Allah, mestinya kita berusaha untuk mengikuti beliau. Sebagaimana salah satu muridnya Imam Syafi'i, yaitu Imam As-Sawri, mengatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh mengherankan ibadah puasanya orang beriman itu. Heran dia. Kenapa heran? Kaifa tarokal i'tikafa, bagaimana mungkin orang mukmin itu meninggalkan sunnah i'tikaf? Syai'un lam yatrukhu Rasulullah mundu qadamil Madinah hatta tawafahu. Padahal i'tikaf itu amalan yang tidak pernah Rasul tinggalkan mulai Rasul itu hijrah ke Madinah sampai beliau itu wafat. Rasul tidak pernah meninggalkan sunnah i'tikaf, berdiam di masjid. Maka ini istimewa. Maka kemudian banyak orang itu yang ngelengi duit untuk digawe i'tikafnya Masjidil Haram, yang Masjidil Nabawi, namanya umroh Ramadan ya. Nah, ngoten jamaah. Jadi monggo kita punya masjid yang sangat indah ini, bersih, kita usahakan nggih, Ramadan besok kita ramaikan dengan banyak beramal soleh. Salat tarawih, darusane jam 5 semuanya sudah siap di sini untuk maca Quran atau kajian, wis cemopak takjile, ngoten nggih. Kemudian i'tikaf di 10 hari akhir bulan Ramadan, monggo ya dilaksanakan. Ini 5 amalia yang sangat istimewa yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Ngoten nggih. Monggo jamaah rahimakumullah. Mari kita jaga Ramadan kita tahun ini, mudah-mudahan lebih baik dibandingkan dengan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Demikian, Mbak Menawi ada yang mau tanya? Monggo kami persilakan. Ya. Ya. Tuh, bisa. I'tikaf. Ya, posisinya sama dengan sholat jamaah rahimakumullah. La tamna'u ima awal masajidah. Jangan kamu cegah perempuan-perempuan soleha itu kalau pergi ke masjid. Boleh. Tadi syaratnya harus menjaga diri dari fitnah. Ya, maksud yang masjid aja minyak wangi 3 galon. Yang masjid wedaan 3 senti. Masya Allah. Imami assalamualaikum, kaget lu iki ondel-ondel tak menungso. Ya tetap ya menjaga akhlak yang terbaik. Kemudian ya kumang gak gelem yang masjid, alasannya lebih baik di oma, tapi diajak yang sunrise, Allah kasih, masya Allah ya. Ngoten nggih. Demikian aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.